Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi yang berkaitan dengan statistik dasar, di mana statistik dasar ini adalah merupakan prasyarat untuk mengambil statistik ekonomi. Sebelumnya sudah saya instruksikan lewat WA bahwa materi yang pertama tentang pendahuluan, yaitu tentang definisi atau pengertian statistik. Di dalam sebelum saya mulai ke materi, di statistik dasar ini ada 7 materi. Yang pertama adalah pendahuluan, yaitu nanti pengertian statistik dalam arti sempit dan luas, kemudian statistik deskriptif, statistik induktif, dan nanti ada beberapa macam data. Ya, ada data primer, data sekunder, data kualitatif, dan data kuantitatif. Kemudian untuk yang kedua adalah penyajian data, dalam hal ini adalah distribusi frekuensi, dan nanti ada bagaimana kita menghitung berkaitan dengan penyajian data dengan menggunakan rumus Target. Yang ketiga adalah pengukuran nilai sentral, nanti berbagai macam-macam nilai sentral, baik data yang bersifat individual maupun data yang bersifat data grup. Kemudian yang keempat adalah ukuran dispersi, dan yang kelima adalah angka indeks, yang keenam adalah analisa regresi korelasi, dan yang ketujuh adalah analisa time series. Untuk hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pengertian statistik. Di handout atau di PowerPoint yang sudah saya upload di Siakat maupun di Google Classroom, apa sih arti statistik? Ada dua macam. Yang pertama adalah dalam arti sempit, yaitu merupakan penyajian data dalam bentuk gambar, grafik maupun tabel. Dalam contoh ini misalnya nanti pada saat Anda menyusun skripsi, misalnya berkaitan dengan data tentang usia misalnya. Maka di sini adalah bentuknya dalam bentuk ini adalah dalam arti sempit. Misalnya tentang usia, yaitu kurang dari 5 tahun, kemudian 5 sampai dengan kurang dari 20 tahun, kemudian 20 kurang dari 35 tahun, kemudian di atas 35 tahun. Maka yang kaitannya dengan penyajian data dalam bentuk beberapa contoh, misalnya adalah bentuknya adalah gambar, grafik maupun tabel. Ini contohnya misalnya ada di sini adalah 100 orang, di mana berdasarkan usia jumlahnya adalah 100. Ini adalah sering kita jumpai di dalam sebuah instansi atau dalam kantor-kantor yang menyajikan data-data, di mana itu adalah bagian dari statistik dalam arti sempit. Bisa saja berupa grafik, misalnya kalau Anda lihat kaitannya ada grafik tentang penjualan atau tentang jumlah penduduk, itu juga masuk dalam arti statistik dalam arti sempit, atau berupa tabel. Ya, tabel ini yang sudah saya buat, ini adalah contohnya tabel. Atau gambar-gambar yang misalnya tentang wilayah-wilayah yang ada dalam suatu misalnya di wilayah suatu desa, itu adalah dibentuk dalam bentuk gambar-gambar yang dimana di situ menunjukkan misalnya batas wilayah antara wilayah yang satu dengan yang lain. Kemudian kalau dalam arti luas merupakan ilmu yang mempelajari mengenai teknik maupun metode-metode yang digunakan untuk penelitian yang bersifat ilmiah agar diperoleh suatu pengamatan yang sebenarnya serta menghasilkan suatu ketajaman atau keakuratan dalam pengumpulan nilai-nilai data yang dihasilkan. Dalam kasus ini nanti karena mahasiswa nanti akan membuat skripsi, otomatis nanti masuk yang dalam arti pengertian luas adalah di situ ada metode-metode atau teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian, itu ada kata-kata bersifat ilmiah. Kalau bersifat ilmiah yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak berdasarkan misalnya data ngawur atau data yang dimanipulasi. Kemudian di dalam statistik juga ada dua macam, dibedakan. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yaitu dalam hal ini yang saya berikan di semester 3 ini adalah masuk statistik deskriptif,
Kemudian yang kedua adalah statistik induktif atau istilahnya adalah statistik inference. Dalam statistik deskriptif ini adalah tadi yang sudah saya berikan bahwa di statistik dasar itu adalah bagian dari atau sama saja dengan statistik yang deskriptif atau yang nanti di dalam menganalisis tidak ada kesimpulan atau interpretasi. Apa sih statistik deskriptif? Merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyajikan, menyusun, atau mengukur nilai-nilai data yang tersedia atau terkumpul dari suatu penelitian sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas serta penyusun datanya lebih baik. Jadi hanya menyajikan data diuraikan secara deskriptif. Jadi secara sederhana saja, tidak sampai ke interpretasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk yang statistik induktif atau inferen merupakan ilmu statistik yang mempelajari mengenai cara-cara di dalam pengambilan atau penarikan suatu kesimpulan dari populasi. Mungkin nanti pada semester 7 yang pada saat atau semester 6 Anda memperoleh metodologi penelitian, ada data populasi, ada data sampel. Apa sih populasi? Populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian yang karakteristiknya hendak diteliti. Contohnya misalnya populasi untuk mahasiswa seluruh fakultas ekonomi adalah populasi. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi yang mana merupakan skupnya lebih kecil dibandingkan dengan yang populasi. Kalau digambarkan dalam sebuah dulu di matematika, populasi itu adalah secara keseluruhan, maka bagian dari populasi inilah yang masuk dalam lingkaran-lingkaran kecil, ini adalah sampelnya. Jadi sampel itu skupnya lebih sempit dibandingkan dengan populasi karena sampel itu adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak kita teliti. Sehingga dari nanti pada saat Anda menyusun skripsi biasanya mahasiswa itu menggunakan data sampel tidak data populasi. Kecuali kalau populasinya sedikit, contohnya misalnya perbankan atau bank-bank konvensional yang ada di Pekalongan seperti BNI, Mandiri, BD dan sebagainya itu jumlahnya sedikit. Jadi itu masuk populasi. Tapi kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, kenapa mahasiswa menggunakan sampel? Karena biasanya ada keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian yang selanjutnya ada yang berkaitan dengan satuan pengamatan dan objek ya. Apa sih yang dimaksud dengan objek ya? Di dalam statistik nanti biasanya mahasiswa yang melakukan penelitian, objeknya bisa manusia, bisa benda-benda angkasa, atau bisa juga tanam-tanaman atau pohon-pohonan. Tetapi ada hal yang harus Anda perhatikan, ada perbedaan antara karakteristik dan dalam hal ini dengan satuan pengamatan. Setiap objek itu mempunyai ciri tertentu yang membedakan objek tersebut dengan objek yang lain. Dalam penelitian yang akan kita teliti ini, yang akan kita amati, kita hitung disebut dengan karakteristik. Jadi karakteristik itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu individual. Misalnya kalau ada keluarga yang kehilangan misalnya keluarga ada yang kehilangan anaknya, biasanya yang disebutkan kalau yang kehilangan ciri-ciri yang dimiliki oleh anak tersebut, misalnya rambutnya misalnya bentuknya oval, bentuk wajahnya juga misalnya bulat telur, kemudian ada tai lalat yang membedakan antara objek yang satu dengan objek lain itu disebut dengan karakteristik. Sedangkan objek yang karakteristiknya yang kita teliti disebut dengan satuan pengamatan. Dalam contoh tersebut misalnya objek yang diteliti itu tentang orang. Orang itu apa sih yang diteliti? Tentang gender atau tentang jenis kelaminnya. Contohnya misalnya kalau jenis kelamin hanya ada dua, laki-laki sama perempuan. Kemudian tentang apa lagi tentang orang itu? Tentang pekerjaannya. Bisa saja petani, karyawan, PNS, TNI, guru, dan sebagainya. Kemudian juga pendapatan. Ya, jadi biasanya kalau
mahasiswa yang melakukan penelitian biasanya pekerjaannya atau pendapatannya juga nanti berapa, di bawah 2 juta atau antara 2 juta sampai 3 juta dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya kalau tentang orang tentang tinggi badannya, ya tinggi badannya 165, 160, 175 dan sebagainya. Banyaknya saudara misalnya, ada yang 1 orang, ada yang 2 orang dan sebagainya. Kalau di dalam dosen itu ada yang namanya jabatan akademik, ada yang asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, guru besar, ada profesor. Demikian juga kalau objeknya adalah tentang rumah. Rumah itu apa sih yang membedakan antara rumah satu dengan yang lain? Misalnya adalah warna catnya, ada yang putih, biru, dan sebagainya. Kemudian luas bangunannya ada yang 200 meter persegi, 250 meter persegi, dan seterusnya. Atau juga bisa tipenya, ya kalau misalnya Anda misalnya di mau pesan misalnya yang berkaitan dengan properti rumah, ada tipe 24, 21, 49, dan sebagainya. Itu adalah yang berkaitan dengan eh, objek sama satuan pengamatan. Kemudian ternyata di statistik ini juga ada macam-macam data. Ya, data ini adalah dalam hal ini ada data yang dalam hal ini adalah data yang misalnya data primer, ada data sekunder, ada data kualitatif, kuantitatif, internal, dan eksternal. Apa sih data primer? Ini biasanya untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi di pemasaran atau SDM. Data primer ini adalah data observasi yang dikumpulkan atau diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau yang menggunakan data tersebut, bisa melalui penyebaran quest atau bisa juga melalui wawancara. Nah, kalau sekarang bisa juga melalui WA atau melalui SMS ya. Kemudian ada data sekunder. Apa sih data sekunder? Adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi, bukan pengolahnya. Jadi data ini diperoleh dari pihak lain. Misalnya kalau Anda meneliti tentang keuangan atau misalnya data-data yang sudah terdokumentasi, misalnya ada di jurnal, ada di Bursa Efek Indonesia, ada di Biro Pusat Statistik, dan ada di buku-buku itu masuk data sekunder ya. Jadi ini biasanya yang menggunakan adalah mahasiswa yang mengambil konsentrasi keuangan. Kemudian ada data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka, melainkan kategori atau sifat-sifat atau golongan. Misalnya kalau perusahaan yang melayani pada konsumen, biasanya apakah memuaskan, sangat memuaskan, atau tidak memuaskan. Itu kategori-kategori. Ini biasanya juga data yang menggunakan ini adalah mahasiswa yang mengambil konsentrasi SDM sama pemasaran. Biasanya menggunakan skala Likert, yaitu misalnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Atau misalnya sangat puas, puas, kurang, misalnya cukup, cukup, kurang, dan tidak puas misalnya. Ini adalah data kualitatif. Ada juga data yang bersifat kuantitatif, yaitu berupa angka-angka atau bilangan-bilangan, misalnya tentang data laporan keuangan, neraca atau laporan laba rugi atau rugi laba. Ada juga data yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri atau data internal, yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan, misalnya adalah laporan produksi, laporan divisi, atau laporan dari bagian pemasaran. Ada juga yang bersifat data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar perusahaan, sama seperti tadi misalnya yang sudah dipublikasikan, misalnya bisa lewat jurnal, bisa lewat majalah, kemudian juga lewat skripsi. Ini adalah merupakan data eksternal. Kemudian di dalam statistik ini juga kita nanti akan berkaitan dengan tingkat pengukuran atau tujuan dari skala pengukuran ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik suatu hal berdasarkan suatu ukuran tertentu sehingga dapat dibedakan ya. Yang pertama ada 4 skala pengukuran, yaitu skala nominal.
bilangan itu semata-mata hanya sebagai lambang untuk membedakan. Misalnya nanti pada waktu mengolah data, ada dua dalam jenis kelamin ada dua yaitu laki-laki perempuan. Misalnya laki-laki dikasih kode 1, perempuan dikasih kode 2. Kemudian pekerjaan, PNS dikasih kode 1, TNI dikasih kode 2, misalnya pedagang 3 dan seterusnya. Jadi nanti akan kalau sudah dijadikan dalam bentuk statistik deskriptif, nanti akan muncul di situ yang kode 1 ada berapa orang, misalnya laki-laki, yang kode 2 ada berapa orang, itu menunjukkan jumlahnya atau frekuensinya. Sehingga dalam hal ini nanti tidak berupa tulisan laki-laki, tapi harus menggunakan kode. Bisa 10 atau misalnya 12 dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan misalnya kata-kata. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal, yaitu bilangan sebagai lambang, bilangan mengasarakan peringkat atau rank. Kualitas misalnya, kualitas yang sangat baik atau sangat bagus, kemudian baik, cukup, kurang baik atau tidak baik. Di situ menunjukkan kalau yang sangat baik adalah kualitas 1, maka makin kecil bilangan, makin tinggi peringkat. Contohnya kalau juara 1, juara 2, juara 3, maka juara 1 adalah juara yang paling tinggi. Itu menunjukkan bahwa makin kecil bilangan, makin tinggi peringkat. Kemudian kalau kebalikannya, kelas SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 12. Itu semakin besar bilangan, makin tinggi peringkat. Ya, jadi semakin ke kelas 12 berarti menunjukkan sudah SMA, maka di situ makin besar bilangan, makin tinggi peringkat. Contoh dalam realitas adalah kalau orang kaya, semakin banyak uangnya menunjukkan semakin banyak kekayaannya.